JKN, kembali lagi di podcast Kakek Rengat. Nah, untuk tema hari ini kita mau membahas tentang alur berobat di FKRTL dan gawat darurat dengan kepesertaan JKN. Nah, sobat JKN gimana nih kabarnya hari ini? Kita pasti sudah nggak asing lagi ya dengan namanya alur berobat BPJS. Tentunya BPJS Kesehatan ini memastikan jaminan kesehatan untuk seluruh sobat JKN bisa berobat, pastinya tetap bisa berobat di FKRTL dan juga gawat darurat itu tetap bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, pasti sobat JKN juga pengen tahu nih alur berobatnya gimana, terus yang gawat darurat itu gimana sih maksudnya. Nah, untuk tema kali ini kita akan ngebahas itu. Jadi sobat JKN tuh pasti sudah tidak asing lagi ya dengan BPJS Kesehatan. Nah, pernah nggak sih sobat JKN itu bingung kapan harus ke rumah sakit dan bagaimana kalau tiba-tiba ada keadaan gawat darurat? Pastinya banyak peserta JKN yang masih ragu apakah memang harus ke puskesmas dulu atau boleh langsung ke rumah sakit. Nah, untuk di episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang alur berobat di FKRTL dan layanan gawat darurat menggunakan JKN. Dengan memahami alurnya, kita pasti lebih siap dan tenang dan gak bingung lagi kalau suatu saat membutuhkan layanan kesehatan. Sebelum masuk ke alurnya, kita mesti paham dulu nih perbedaan antara FKTP dan FKRTL. Pasti Sobat JKN sudah pernah dengar juga ya yang namanya FKTP. FKTP itu adalah singkatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu adalah tempat pertama yang harus kita datangi kalau pakai JKN itu ketika berobat. Jadi FKTP ini bisa berupa puskesmas, klinik, ataupun praktek dokter keluarga, praktek perorangan ya. Nah, sedangkan FKRTL itu merupakan singkatan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Itu adalah rumah sakit atau klinik utama yang menyediakan layanan spesialis dan subspesialistik. Jadi FKRTL ini hanya bisa diakses dengan rujukan dari FKTP, kecuali nih dalam keadaan gawat darurat. Jadi FKTP itu adalah tempat kita untuk berobat pertama, sementara FKRTL adalah tempat pengobatan untuk lanjutannya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang alur berobat di FKRTL menggunakan JKN. Pertama, sobat JKN itu pasti harus ada bawa surat rujukan dari FKTP. Jadi surat ini itu adalah surat yang diberikan oleh dokter kalau setelah kita berobat nih, kan kita berobat dulu nih ke FKTP. Jadi surat ini adalah surat yang diberikan ke dokter kalau kondisi sobat JKN itu memang membutuhkan layanan spesialis sesuai dengan indikasi medis dari sobat JKN sendiri. Jadi jika memang penyakit sobat JKN ini membutuhkan layanan yang lebih lanjut, itu nanti akan dikasih tuh yang namanya surat rujukan dari FKTP. Kemudian langkah keduanya, sobat JKN datanglah ke rumah sakit sesuai dengan rujukan yang ada di surat rujukan. Itu ada tertera rumah sakitnya. Jadi sesuailah, kita pergilah ke rumah sakit yang tertera di surat rujukan kita, yang biasanya itu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, atau kamu juga bisa ngecek tuh pada menu iCare di aplikasi mobil JKN. Langkah ketiga, Sobat JKN lakukan registrasi di bagian pendaftaran, tinggal bawa KTP atau KIS digital dan juga surat rujukan dari FKTP. Nah, sekarang kalau Sobat JKN nggak mau ngantri di rumah sakit, itu kita sudah wajib pakai namanya antrian online. Antrian online ini ada di aplikasi mobil JKN. Jadi Sobat JKN tinggal login aplikasi mobil JKN, di situ ada bagian antrian. Nah, di situ Sobat JKN tinggal antri aja, antri online, pilih yang FKRTL untuk antrian online-nya ya Sobat JKN-nya. Nah, setelah registrasi, kamu akan diarahkan itu untuk bertemu dengan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya nih, Sobat JKN sakitnya hipertensi, mata itu akan dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau jantung, seperti itu. Kemudian langkah kelimanya, dokter spesialis akan memeriksa kondisi Sobat JKN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nanti dokter bisa memberikan resep, menyarankan itu untuk ini Sobat JKN apakah perlu rawat jalan atau bahkan rawat inap jika diperlukan. Langkah keenamnya, obat itu misalnya seandainya nih cuma rawat jalan aja gitu, jadi obatnya itu bisa diambil nanti di apotek rumah sakit, apotek yang ada di rumah sakit. Nah, kalau memang nanti seandainya masih perlu layanan lebih lanjut, dokter bisa memberikan rujukan tambahan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak misalnya kita berobat ke spesialis yang rumah sakit tipe B atau tipe C gitu. Jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir nanti kalau memang seandainya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi, yang tipe A-nya yang lebih lengkap lagi fasilitasnya, itu nanti pasti dari rumah sakitnya akan memberikan rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih
tinggi lagi yang tipe A-nya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi intinya itu alur sederhananya itu pertama berobat dulu ke FKTP. Nanti kalau di FKTP memang sesuai indikasi medis itu sobat JKN akan dikasihkan rujukan. Terus kerujukannya sobat JKN ke FKRTL, itu rumah sakit. Kemudian nanti di rumah sakit antri seperti biasa, registrasi segala macam. Terus sobat JKN langsung ke dokter spesialis, nanti akan dikasih obat atau dilakukan tindakan. Kemudian kalau memang seandainya memang butuh pelayanan lebih lanjut, maka itu akan ada lanjutan perobatannya jika perlu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas gimana kalau kita dalam keadaan gawat darurat. Sebelum itu kita JKN mesti tahu dulu nih, kondisi gawat darurat itu adalah kondisi medis yang mengancam nyawa atau anggota tubuh dan harus segera mendapatkan penanganan. Jadi di garis bawahi dulu ya sobat JKN ya, kondisi medis yang mengancam nyawa atau anggota tubuh. Jadi kayak kondisi-kondisi yang memang kalau tidak langsung dilakukan tindakan akan bisa terancam nyawa kita gitu, akan menimbulkan kematian. Jadi contohnya kayak misalnya kena serangan jantung atau sesak napas berat atau kondisi kritis lainnya. Dalam kondisi situasi gawat darurat, peserta JKN itu berhak langsung ke IGD rumah sakit terdekat, baik rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun belum bekerja sama. Jadi sobat JKN itu nggak perlu bawa surat rujukan dari FKTP. Jadi yang penting itu intinya nyawa pasien itu ditolong dulu, nanti administrasinya bisa menyusul dengan estimasi waktu itu 3 kali 24 jam kerja gitu. Jadi sobat JKN nggak perlu khawatir karena nanti itu bisa diurus setelah ditolong dulu, diselamatin dulu. Jadi yang penting kalau memang kondisinya itu gawat darurat, nggak perlu surat rujukan, langsung aja ke rumah sakit terdekat, langsung ditangani. Nanti administrasinya bisa menyusul, masa waktunya itu 3 hari ya sebagai KN-nya, 3 hari kerja gitu. Nah, kemudian setelah kondisi pasiennya ini stabil, barulah nanti pasien ini bisa dipindahkan atau dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kalau memang diperlukan seperti itu. Dan jangan khawatir, biaya penanganan gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan jika kita berobatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pelayanan kita ini berjalan lancar, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, selalu pastikan membawa KTP atau KK atau KIS digital yang ada di aplikasi Mobil JKN. Yang kedua, pahami bahwa rujukan hanya berlaku sesuai dengan diagnosis dokter dan ada masa berlakunya, jadi jangan nunda-nunda untuk pemeriksaannya sobat JKN. Yang ketiga, untuk gawat darurat jangan panik, ingat bahwa JKN tetap bisa digunakan meskipun rumah sakit yang didatangi belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang keempat, sobat JKN harus utamanya sih sebenarnya ini harus memastikan status kepesertaan sobat JKN itu aktif. Jadi kalau misalnya seandainya nggak aktif kan nggak bisa tuh kita pakai JKN. Jadi pastikan status kepesertaan sobat JKN itu aktif sehingga bisa digunakan. Kemudian dengan memahami alur ini kita pasti lebih tenang ya, karena JKN ini memberikan kepastian layanan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Jadi peserta itu tidak perlu takut menghadapi biaya besar ketika ada keadaan darurat. Selain itu, sistem rujukan ini membuat layanan kesehatan itu lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan medis. JKN ini bukan cuma soal gratis berobatnya, tapi juga soal kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Nah, Sobat JKN, mungkin itu ya pembahasan tentang alur berobat di FKRTL dan layanan gawat darurat dengan kepesertaan JKN. Ingat, kalau butuh layanan lanjutan, gunakan rujukan dari FKTP ke FKRTL. Tapi kalau dalam keadaan gawat darurat, langsung ke IGD rumah sakit terdekat aja tanpa perlu adanya rujukan. Jadi pastikan kartu JKN kamu aktif, selalu bawa identitas dan unduh aplikasi Mobil JKN agar semua lebih mudah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa bagikan informasi ini ke keluarga, teman-teman, supaya makin banyak yang paham dan terlindungi dengan adanya JKN. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sedang dengan gotong royong, semua tertolong. Salam sehat, salam JKN.